Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan belajar mengaji kita. Nah, hari ini kita akan mencoba mengulas mengenai tajwid. Kita akan mencoba mengulas tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fatihah. Nah, semoga teman-teman terbantu nanti dan mengetahui tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fatihah dan bagaimana cara membacanya. Baik teman-teman, langsung saja silahkan dibuka surah Al-Fatihah. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu tajwid, silahkan nanti dibuka channel Kak Oci, yaitu Oci Yosi Tajwid. Nanti linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi. Baik teman-teman, langsung saja. Bismillah. Millah ini nama tajwidnya adalah tarqi, yang artinya tipis. Nah, kenapa tarqi atau tipis? Karena ada baris di bawah atau kasroh bertemu dengan lafaz Allah. Nah, coba teman-teman perhatikan. Millah, jadi vokalnya menjadi A. Millah, kalau vokalnya O, Allah, berarti fathah ya, sebelumnya bertemu dengan lafaz Allah. Jadi kalau millah, karena ada kasroh atau baris di bawah bertemu dengan lafaz Allah. Jadi bacaannya millah ya. Kemudian Hir. Nah, di sini hir. Hir ini apa namanya? Alif lam samsiyah. Nah, kenapa alif lam samsiyah? Karena ada alif dan lam yang tidak dapat dibaca. Alif lam samsiyah yaitu alif lam yang tidak dapat dibaca. Jadi di sini ada alif lam. Alif dan lam yang tidak bertanda ya, maksudnya di sini. Jadi langsung melebur ke huruf selanjutnya sesudah lam. Jadi bacanya langsung hirrah, bukan hilrah, bukan ya, hirrah. Jadi alif lam samsiyah, alif lam yang tidak dapat dibaca. Jadi melebur ke huruf selanjutnya atau huruf setelah la gitu ya. Kemudian rahmani, ma. Nah, setiap yang panjang itu namanya mad. Nah, jadi mad ini banyak ya teman-teman. Kalau ma ada fathah yang tegak atau berdiri. Fathah yang berdiri ini namanya mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli. Jadi rahmani. Jadi kalau ada yang panjang, huruf-huruf yang panjang itu namanya mad. Mad tabi'i atau mad asli. Jadi nanti banyak kalau ada yang tanda bendera atau tanda selendang atau tanda panjang itu beda lagi namanya. Tapi tetap ada mad asli di dalamnya gitu. Rahma. Jadi ini kalau ini mad asli atau mad tabi'i, sama artinya dua ketukan. Seperti itu. Jadi namanya mad asli. Nirwah. Ini sama alif lam samsiyah. Alif lam yang tidak dibaca. Him. Manirrahim. Nah, him. Nah, jadi kalau ada yang panjang tadi apa namanya? Pasti ada mad. Mad apa? Mad asli. Nah, tapi kalau seperti ini, him, itu namanya mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Karena ada mad asli bertemu dengan huruf hijaiyah yang berwakaf. Panjangnya bisa 2 harokat atau 1 alif, kemudian 2 alif dan 3 alif. Jadi 1 alif tadi berapa? 1 alif sama dengan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Bisa 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Jadi pilih saja mau panjang 2 harokat. Harus sama ya dari bacaan pertama, ayat pertama sampai ayat terakhir. Seperti itu. Jadi kalau dilanjutkan namanya mad asli yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jadi kalau mati mad arid sukun. Kalau lanjut mad asli ya. Kemudian lanjut ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini dia ada alif dan la. Jadi apa namanya? Alif lam komariah. Kalau ada alif dan lam itu pasti alif lam.
Entah itu alif lam samsiah atau alif lam komariah. Kalau samsiah, alif dan lamnya tidak dapat dibaca. Kalau alif lam komariah, alif lam yang dapat dibaca. Alif lam yang dapat dibaca. Nah, di sini la-nya dapat dibaca. Yaitu ada tanda sukun pada huruf la. Al gitu ya. Kemudian lanjut. Hamdu, hamdu. Ini bacaannya tidak panjang ya. Jadi jelas. Ini namanya izhar safawi. Karena ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu huruf da. Huruf da. Yang bacaannya adalah jelas. Kemudian lillah. Nah, ini apa tadi? Tarqiq. Tipis. Karena ada kasroh atau baris di bawah bertemu dengan lafaz Allah. Ya. Lillah. Kemudian Rabbil. Rabbil. Bil. Di sini ada apa? Alif dan lam. Lihat la-nya. La-nya ada tanda. Berarti alif lam komariah. Alif lam komariah adalah alif lam yang dapat dibaca. Karena la-nya ada tanda sukun. Kemudian a. Nah, ini apa tadi? Fathah berdiri atau tegak. Mad asli. Panjangnya 2 harokat. Atau 1 alif. Atau 2 ketukan. Seperti itu. Seperti itu. Rabbil alamin. Nah, lamin. Lamin apa tadi? Alamin. Lamin. Nah, ini namanya mad arid lisukun. Karena berwakaf ya pada huruf na. Gitu. Jadi kalau dilanjutkan tadi mad asli. Kalau berhenti atau wakaf itu namanya mad arid disukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang diwakafkan. Nah, itu namanya mad arid disukun. Nah, kemudian ar-rahma. Di sini ada alif dan la. Kemudian kita langsung membaca roh, melebur ke roh. Berarti ini namanya alif lam samsiah. Alif lam yang tidak dapat dibaca karena la-nya tidak ada tanda. Jadi melebur ke huruf selanjutnya. Ar-rahma. Nah, ma. Kemudian dama. Ma mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nirrahim. Lihat alif, lihat la. Coba dilihat. Alif lam samsiah. Karena alif lamnya tidak dapat dibaca. Kemudian him. Kalau berhenti atau wakaf pada huruf mim, itu namanya mad arid lisukun. Kalau dilanjutkan himi maliki, itu namanya mad tabi'i. Kemudian ayat 4. Maliki yaumiddin. Mad tabi'i. Kemudian sini ada yaw, itu mad lin atau mad lain ya. Kenapa mad lain? Karena ada fathah bertemu dengan waw. Nah, mad lainnya ada 2 hurufnya, ya dan waw. Di mana sebelumnya tanda baca fathah bertemu dengan waw atau ya. Jadi bacanya yaw atau ai seperti itu kalau bertemu dengan ya. Ai kalau bertemu dengan ya, kalau waw seperti ini, yaw ya. Itu namanya mad lin atau mad lain. Kemudian middin. Nah, di sini ada alif dan lam. Ini namanya alif lam samsiah. Langsung melebur ke huruf da. Jadinya middin gitu kan, mid gitu. Kemudian din itu namanya mad arid disukun. Kalau berwakaf di na gitu ya. Kalau lanjut itu namanya mad tabi'i. Kemudian ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya. Nah, kalau ada huruf yang panjang, iyya, tadi apa namanya? Mad asli. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Iyyaka na'budu wa iyya. Sama ya. Mad asli atau mad tabi'i. Kanasta'in. Ta'in. Itu apa tadi? Mad arid lisukun. Kalau berwakaf pada huruf nun. Jadi panjangnya ada 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Dengan syarat panjangnya harus sama dari awal sampai akhir. Mau pilih 2 harokat, atau 4 harokat, atau 6 harokat. Ya, harokat itu sama dengan ketukan gitu. Kemudian lanjut ayat 6.
Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas. Itu apa tadi? Alif lam samsiah. Karena alif lamnya tidak dapat dibaca dan langsung melebur ke huruf so, ya. Bacanya jadi nas. Ya. Kemudian siro. Ro adalah mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya berapa tadi? 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Jadi siro. Seperti itu. Tol. Jadi di sini ada alif, ada la. Nah, dan la-nya ada tanda. Jadi nama tajwidnya adalah alif lam, riyah. Alif lam yang dapat dibaca. Ya, karena la-nya ada tanda sukun. Jadi bacaannya tolmus. Kemudian tauqim. Di sini apa tadi? Mad arid disukun. Mad arid disukun panjangnya berapa? Mau pilih 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Dengan syarat panjangnya sama dari awal hingga akhir. Kalau dilanjutkan menjadi apa tadi? Mad tabi'i. Jadi qimasi. Jadi panjangnya nggak sama ya. Kalau menjadi mad tabi'i atau dilanjutkan, itu panjangnya menjadi 2 harokat. Kemudian lanjut ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirah itu apa tadi? Ra mad tabi'i atau mad asli. Karena ada huruf alif atau fathah bertemu dengan alif. Nah, ini dia. Ada tanda fathah atau tanda baca atas bertemu dengan alif. Panjangnya menjadi 2 harokat. Sirotol. Tol ini namanya alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena alif lam yang tidak dapat dibaca. Tol lazi gitu. Lagi melebur ke huruf la selanjutnya seperti itu. Jadi alif lam samsiah. Dan lanjut, zi adalah mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. An'am adalah izhar hauqi. Kalau tadi izhar safawi. Kalau an'am, nun mati bertemu dengan ain, itu namanya izhar hauqi. Baca jelas. An'am. Kemudian amta. Nah, ini dia. Mim mati bertemu dengan ta, itu izhar safawi. Nah, digandengkan. Nun mati bertemu dengan ain, itu namanya izhar hauqi. Kalau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, kecuali mim dan ba, itu namanya izhar safawi. Ini contohnya. Mim mati bertemu dengan ta. Amta. Dibaca jelas. Kemudian alaihim ini mad lin atau mad lain karena ada tanda fathah atau tanda baris atau baris di atas bertemu dengan huruf ya. Kalau yang tadi yau ya, fathah atau tanda baris atas bertemu dengan waw, itu mad lain. Kemudian him kalau digabungkan dengan lo, itu kalau dilanjutkan him lo gitu kan, itu namanya izhar safawi karena mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ghain. Dibaca jelas, tapi kalau berhenti tidak ada hukum tajwidnya. Kemudian ghai itu tadi apa? Bertemu dengan ya, fathah bertemu dengan ya, mad lin atau mad lain. Jadi bacanya ghai gitu ya. Dan lanjut ril. Ini ada alif, ada lam. Nah, jadi bacanya alif lam komariah. Alif lam yang dapat dibaca. Maghdu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Du adalah mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Ya, karena tanda sukun bertemu dengan waw. Tadi ingat aja mad asli a i u ya. Kemudian alaihim, dubi alaihim mad lin atau mad lain. Karena ada fathah tanda baca atas, baris di atas yang ada pada huruf la bertemu dengan ya mati. Jadi bacanya alai. Dan lanjut himwa apa tadi? Izhar safawi. Karena mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu huruf waw, maka dibaca jelas. Kemudian lanjut walau. Nah, di sini ada alif, ada lam. Jadi alif lam samsiah karena la-nya tidak ada tanda. Jadi bacanya melebur ke do. Walau gitu jadinya ya. Kemudian ini do itu. Lihat teman-teman.
Di sini ada tanda panjang. Di sini Kauci biasanya Kauci sebut dengan selendang ya. Kalau apabila ada selendang, itu panjangnya sangat panjang gitu ya. Kalau Kauci mengingatnya kalau ada tanda selendang itu pasti sangat panjang gitu ya. Paling panjang 6 harokat. Ini namanya mad lazim mutsaqal kulni. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid. Jadi panjangnya ada 6 harokat. Dan bacaannya do, dipanjangkan dulu. Lin. Boleh ya? Linnya dipanjangkan 6 harokat juga boleh. Lin. Do-nya 6 harokat dipanjangkan. Jadi lin itu apa tadi? Mad arid lisukun. Karena ada mad asli bertemu dengan huruf na atau huruf hijaya yang berwakaf. Jadi panjangnya bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Dengan syarat harus sama panjangnya dari awal hingga akhir. Itulah tajwid-tajwid yang ada pada surah Al-Fatihah. Semoga teman-teman dapat mengetahui dan juga mempelajari tajwid-tajwid yang ada pada surah yang lainnya. Nanti teman-teman mudah saja teman-teman perhatikan tajwid yang Kauci sharing kepada teman-teman yang ada pada surah Al-Fatihah ini. Kemudian lihat yang sama pada surah atau ayat yang lain gitu. Seperti itu cara belajar tajwid ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, itulah belajar tajwid kita pada hari ini, yaitu pada surah Al-Fatihah. Semoga teman-teman dapat mengerti dan fasih dalam membaca Al-Quran. Dan jangan lupa terus istiqomah dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung atau yang mau bergabung, silahkan ditekan tombol subscribe pada channel Kauci dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Dan yang ingin belajar lebih lanjut mengenai ilmu tajwid, silahkan nanti kunjungi channel Kauci, yaitu Oci Yosi Tajwid ya. Dan silahkan nanti dilihat di deskripsi Kauci. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Kauci mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, baik itu dalam baca Al-Quran atau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.